Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipto Satria. NIM saya A4102000127. Saya berasal dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai tokoh filsafat, yaitu Aristoteles, dengan biografinya dan beberapa pemikirannya. Selamat menyaksikan. Siapa yang tidak kenal Aristoteles? Aristoteles merupakan salah satu ilmuwan filsafat yang amat sangat terkenal. Aristoteles lahir di kota Stagiria, Chalcidion pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Nicomachus, yaitu seorang dokter Raja Amita dari Makedonia. Aristoteles kecil dididik oleh ayahnya menjadi aristokrat pada usia 13 tahun. Setelah itu dia dipindahkan ke Athena dan melanjutkan pendidikannya di Akademi Plato. Dia berada di sana hingga 20 tahun hingga sepeninggal Plato. Sepeninggalnya Plato, ia bersama temannya Xenocrates berkembara dan menuju ke kepulauan lainnya. Ia juga pergi bersama temannya menuju kepulauan Lesbos. Bersama temannya Theophastrus, ia mengadakan riset dan zoologi. Setelah itu Aristoteles dipanggil oleh Raja Philip dari Makedonia untuk menjadi guru dari anaknya. Setelah itu, pada tahun 335 sebelum Masehi, ia pun mendirikan perguruan tinggi yang bernama Lyceum di Athena. Perguruan tersebut dikelola oleh Aristoteles selama 12 tahun. Aristoteles pun menghasilkan tulisan ilmiah yang sebagian besar terbentuk diklat kuliah yang tidak dipublikasikan di luar kampusnya. Nah, diklat kuliah yang terkenal yaitu Fisik Metafisik, Nicomacheon Ethic, Politics and De Anima, dan sebagainya. Karya-karya Aristoteles pun dibukukan dengan penyuntingan oleh para murid-murid yang menjadi guru-guru sepeninggal dirinya. Karya-karya tersebut dikonfirmasi terdapat 6 buku, yaitu Categories on Interpretation, Prior Analytics, Posterior Analytic Theories, dan On Sophistical Refutation, dan juga Posterior Analytica. Sekarang mari kita bahas pola pemikiran Aristoteles. Pola pemikiran Aristoteles ini merupakan pemikiran yang radikal. Kenapa? Karena menurut Plato, realitas tertinggi adalah yang kita pikirkan dengan adil dengan akal kita. Sedangkan menurut Aristoteles, realitas tertinggi adalah yang kita lihat dengan indera-indera kita. Aristoteles pun tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya bawaan, dan juga bukan sekadar akal yang masuk ke dalam kesadarannya oleh pendengaran dan penglihatan. Namun, juga akal tersebut itulah yang merupakan ciri-ciri yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Akal dan kesadaran manusia kosong sampai mengalami sesuatu kejadian, karena menurut Aristoteles, akal dan kesadaran manusia itu tidak ada ide bawaannya. Dengan pemikiran Aristoteles itu juga umat manusia mendapatkan sebuah harta karun yang berbudaya dari pemikiran Aristoteles tersebut. Pengaruhnya terasa sampai kini. Itu berkat kekuatan sintetis dan konsistensi argumentasi
filsafatnya dan cara kerjanya yang berpangkat pada pengaruh dan pengumpulan data. Singkatnya, ia berhasil dengan gemilang menggabungkan melakukan sintetis, menggunakan metode empiris, induktif, dan rasional deduktif. Ada beberapa hasil pemikiran Aristoteles antara lain. Yang pertama, filoisi atau bisa disebut filsafat itu mudah. Aristoteles merupakan salah satu tokoh filsafat Barat terakhir yang mengetahui semua bidang ilmu pengetahuan dan juga memberikan sumbangan di bidang anatomi, geologi, dan meteorologi. Di bidang filsafat dia juga menulis ilmu estetik, etika, ilmu pemerintahan, metafisika, ilmu politik, psikologi, relotika, dan teologi. Sedangkan di dalam ilmu pendidikan yaitu ilmu budaya asing, sastra, dan puisi. Aristoteles selalu menampilkan data yang sangat kaya dan terklarifikasi dengan baik. Karena secara ilmiah dia dianggap bapak ilmu empiris dan metode ilmiah. Dia berpendapat bahwa alam semesta ini bersifat teotologis dan bertujuan. Jadi keberadaan kita pun sekarang ini dan proses yang terjadi itu tuh bergerak menurut sebuah tujuan tertentu. Berbeda dengan para filsuf lainnya, Aristoteles menemukan ide bahwa ilmu tentang keingintahuan manusia dapat disatukan dalam satu filsafat universal. Ia juga berpendapat bahwa di setiap cabang ilmu itu memiliki perbedaan aksiona dan memiliki derajat presisi masing-masing nilainya. Jadi, ia menolak hukum kepastian terhadap manusia dan alam, tetapi tetap percaya ada kategori yang diterapkan pada sebuah fenomena seperti kualitas, kuantitas, dan substansi dan juga hubungannya. Terima kasih telah menonton. Itu tadi hanya beberapa bagian dari pemikiran Aristoteles dan juga biografinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.